Halo semuanya dan selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah nggak sih ngerasa kalau birokrasi atau urusan pemerintahan itu bahasanya kaku dan akademis banget? Padahal kalau kita bedah lebih dalam, ada satu mesin penggerak utama yang efeknya itu kerasa banget di kehidupan kita sehari-hari, yaitu manajemen kinerja sektor publik. Bayangin aja, mulai dari gimana rumah sakit beroperasi, jalan tol dibangun, sampai layanan KTP di kelurahan, semuanya bergantung sama sistem ini. Nah, hari ini kita bakal bongkar bareng-bareng apa yang sebenarnya terjadi di balik layar pemerintahan kita. Gini, coba dipikirin sebentar. Gimana sih caranya kita benar-benar tahu kalau sebuah instansi pemerintah itu sukses? Apakah ukurannya itu cuma soal mereka berhasil ngabisin seluruh anggaran pas akhir tahun? Atau ketika mereka bisa ngasih manfaat nyata yang benar-benar kerasa buat masyarakat? Ini tuh pertanyaan mendasar banget yang jujur aja sering kita lewatin. Padahal, jawaban dari pertanyaan inilah yang misahin mana pemerintahan yang sekedar jalan di tempat sama pemerintahan yang benar-benar kerja keras buat rakyatnya. Nah, untuk ngejawab itu, di pembahasan kali ini kita punya 5 poin utama. Mulai dari esensi kinerja publik, mengapa perlu diukur, indikator input hingga dampak, prinsip value for money, sampai gimana caranya ngebangun organisasi pembelajar. Oke, kita langsung masuk ke bagian 1, esensi kinerja publik. Sebelum kita bisa ngejudge kinerja pemerintah, kita harus paham dulu konsepnya. Sistem pengukuran kinerja publik itu intinya adalah alat bantu buat para manajer di pemerintahan supaya mereka bisa nilai strategi mereka ini beneran jalan atau enggak sih. Tapi poin krusialnya di sini, alat ukurnya nggak boleh cuma soal uang. Kalau di swasta, perusahaan untung besar ya berarti sukses. Tapi di pemerintahan, kita nggak bisa cuma mentangin buku kas. Kita butuh data non-finansial, misalnya kualitas pelayanan masyarakat. Sistem ini tuh jadi semacam radar, mastiin semuanya tetap ada di jalur yang benar. Terus gimana cara kita ngelihat yang namanya prestasi buat mereka? Prestasi di sektor publik itu diukur dari output atau manfaat program yang berjalan dalam satu periode tertentu. Jadi ukurannya itu bukan dari seberapa sibuk para pegawai itu kerja dari pagi sampai sore, sama sekali enggak. Ukuran sebenarnya adalah apa hasil nyatanya dan seberapa besar manfaat yang kita sebagai warga benar-benar terima. Lanjut ke bagian 2, mengapa perlu diukur. Ngumpulin data kinerja itu kan capek dan butuh waktu lama ya. Terus kenapa kita harus repot-repot ngelakuin itu? Bayangin aja, sistem ini tuh kayak cetak biru atau blueprint. Kita butuh pengukuran ini buat netapin tujuan dan strategi di awal. Terus buat ngukur seberapa jauh capaiannya, ngebikin indikator yang lebih spesifik, dan ujung-ujungnya ya untuk bahan evaluasi. Tanpa adanya ukuran yang jelas, instansi publik tuh ibarat jalan tanpa kompas. Mereka bakal jalan terus, tapi nggak tahu arahnya kemana. Ngomong-ngomong soal evaluasi, kata ini kadang kesannya ngeri ya, kayak ajang buat nyari-nyari kesalahan atau mau ngehukum orang. Ralat dikit, justru konsep aslinya sama sekali bukan gitu. Evaluasi kinerja itu fokus utamanya buat ngasih feedback atau umpan balik. Ini adalah cara buat ngecek progres, dan yang paling penting, ngebantu pengambilan keputusan ke depannya biar lebih bagus dan lebih akuntabel. Ini tuh semacam siklus umpan balik biar pemerintah bisa lebih transparan sama kita. Terus, manfaat praktisnya apa dong? Banyak banget. Pengukuran ini bikin tebak-tebakan atau asumsi subjektif berubah jadi data yang objektif. Arah kerja jadi jelas. Kalau ada program yang melenceng, kita bisa langsung perbaikin pakai data. Ini juga jadi dasar yang adil banget buat nentuin siapa yang pantas dapat reward atau punishment di kantor pemerintahan. Nggak cuma itu, ini ngebantu komunikasi antar pegawai jadi lebih baik. Dan pastinya, ngasih tahu apakah kita sebagai masyarakat udah puas atau belum sama pelayanan mereka. Sekarang kita masuk ke hal yang sedikit lebih teknis, di bagian 3, indikator input hingga dampak. Untuk ngukur kinerja, kita butuh alat yang namanya indikator. Nah, ada standar yang oke banget nih dari Mahmudi soal indikator kinerja yang bagus. Menurut beliau, syarat utamanya itu harus simpel dan gampang dipahamin. Kalau indikatornya aja ribet, ya udah pasti nggak akan kepake. Indikator itu harus bisa diukur, ada angkanya, nyambung sama target utama, dan yang paling krusial, harus fokus ke pelayanan publik dan efisiensi. Jangan lupa juga, ini semua harus rutin dievaluasi. Indikator-indikator tadi itu nggak berdiri sendiri-sendiri, tapi ngebentuk semacam rantai atau spektrum yang nyambung. Dimulai dari input, yaitu sumber daya apa aja yang dipakai. Terus masuk ke output, alias hasil langsungnya apa. Naik lagi ke outcome, nah ini hasil akhirnya buat masyarakat. Habis itu ada benefits, yaitu manfaat jangka panjangnya, dan di ujung banget ada impacts, alias dampak sosialnya secara luas. Lewat spektrum inilah kita bisa ngelacak gimana selembar uang pajak yang kita bayar berubah wujud jadi dampak nyata di lapangan. Berbicara tentang uang pajak, pas banget nih kita beranjak ke bagian 4, prinsip value for money.
Ini adalah jantung atau filosofi finansial dari sektor publik. Gimana caranya tiap rupiah yang dihabiskan itu ngasih nilai maksimal? Nah, kita pakai prinsip 3E. E yang pertama itu ekonomi. Di sini kita cuma ngelihat inputnya aja, seberapa hemat sumber daya yang keluar. E kedua itu efisiensi. Ini soal perbandingan, seberapa besar output yang didapat dibandingin sama modal yang dipakai. Semakin besar hasilnya dengan modal yang sama, ya semakin efisien. Dan E yang terakhir, efektivitas. Ini dia juaranya. Ini ngukur apakah instansi tersebut benar-benar nyampe di tujuan akhirnya. Pemerintahan bisa aja kerjanya super hemat dan efisien, tapi kalau tujuan utamanya meleset, ya sama aja bohong kan? Nggak ada value for money-nya. Nah, biar lebih gampang paham soal efektivitas, kita harus bisa ngebedain antara output dan outcome. Ini penting banget. Output itu cuma ngukur hasil fisik. Titik. Nggak peduli dampaknya apa, sedangkan outcome ngukur kualitas dari hasil tersebut dan dampaknya buat masyarakat. Nilai outcome ini jelas jauh lebih tinggi. Bayangin deh, ada proyek perbaikan jalan. Jalanan yang udah mulus di aspal itu namanya output. Tapi, apakah jalanan mulus itu sukses nurunin angka kecelakaan dan bikin roda ekonomi warga muter lebih cepat? Nah, itulah yang namanya outcome. Pemerintah yang benar-benar sukses pasti selalu ngejar outcome. Sekarang, mari kita tarik mundur sedikit buat lihat gambaran besarnya di bagian 5, organisasi pembelajar. Kalau semua metrik teknis dan indikator-indikator tadi kita gabungin, sebenarnya tujuan akhir strukturalnya itu apa sih? Jawabannya, untuk bertransformasi jadi organisasi pembelajar. Data kinerja yang udah dikumpulin, itu dipakai buat ngebangun tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Dan ini kuncinya. Data itu harus dipakai sebagai pedoman, bukan cuma buat nakut-nakutin pegawai. Kalau sebuah instansi publik terus-menerus pakai data untuk belajar ngebenerin kinerja dan ningkatin kepuasan kita sebagai warga, maka indikator itu bakal jadi motivasi yang luar biasa. Itulah ciri khas birokrasi yang hidup. Dan akhirnya, ini bawa kita ke satu pemikiran penutup. Pengukuran outcome atau hasil yang kita omongin tadi kan punya dua peran. Peran retrospektif buat ngevaluasi apa yang udah terjadi di masa lalu, dan peran prospektif buat ngerencanain masa depan. Jadi pertanyaannya sekarang buat kita semua. Hasil masa depan kayak gimana sih yang benar-benar kita pengen lihat dari instansi pemerintah di sekitar kita? Coba deh direnungin. Karena pada akhirnya, semua sistem manajemen kinerja ini ada ya buat mastiin hidup kita sebagai warga negara jadi makin baik. Terima kasih udah dengerin pembahasan kali ini, dan teruslah peduli sama kualitas pelayanan publik di sekitar Anda.